Saya memulai itu dari Agus lah ya. Saya sudah ngomong bahwa tadinya saya tuh nggak suka dengan gaya dan caranya ya, mempublikasikan diri, mengekspresi diri. Kemudian ketemu sama saya di TV One, saya nasihati. Udah ngerti, udah paham. Selesai dinasehati malah ikut bikin laporan polisi ke Mabes Polri. Ini sekarang yang cari masalah siapa sekarang ini? Matanya boleh buta, tapi hatinya kan enggak. Jiwanya kan ada, bisa berpikir, kan nggak rusak. Kenapa dia harus mau ikut-ikut lagi? Akhirnya orang tadi sudah dari tidak suka, mulai jadi empati lagi, sekarang malah jadi dongkol. Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang memberikan pandangan terkait laporan Alvin Lim ke Novi. Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang mengatakan Agus tidak bijak dalam mengambil keputusan. Contoh sudah didamaikan di Kemensos dan sudah diajak ngobrol baik-baik setelah pertemuannya di TV One. Dikira sudah mereda, sekarang melaporkan Novi kembali bersama Alvin Lim ke Mabes Polri. Ini kan sudah keterlaluan. Kirain bisa menggunakan hati karena kekurangan matanya yang sudah rusak, ternyata malah membuat masalahnya makin runyam. Apa pendapat para netizen dengan pernyataan ini? Sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara kamu, kita simak dulu video berikut ini. Jadi ini akibatnya karena mau di framing, mau dieksploitasi, mau dipublikasikan. Nah akibatnya kamu rasakan sendiri. Ya. Saya yakin juga Kemensos itu juga dongkol juga tuh. Udah capek-capek dimediasi supaya selesai masalah, sekarang malah makin runcing. Nah selesai Farhad sudah diem, datang pula pengacara baru yang bikin makin ruwet ya. Karena akibatnya seperti ini. Nah saya baru masuk kepada pokok permasalahan ya. Pokok permasalahannya tentang masalah pelaporan ya. Pelaporan Alvin Lim ke Mabes Polri ya, didampingi oleh Agus ya sendiri yang saya katakan tadi, membuat suatu laporan polisi. Saya nggak mau menyinggung, kan ada 3 laporan polisi itu. Yang lain asam lambung saya nggak mau singgung lah. Itu dalam artian saya kan kalau bukan objek saya nggak mau terlalu banyak memberikan komentar kan gitu. Mana yang merupakan objek saya berikan komentar. Saya berbicara tentang Novi, masalahnya Novi itu kan saya kuasa hukumnya. Nah, yang saya lihat ya, pelaporan itu ulet di Mabes Polri. Ulet, tarik ulur. Ya, sudah tahu saya nggak perlu jelaskan tarik ulurnya di mana, tapi yang jelas menurut perkiraan saya ini kan mantan penyidik ya. Saya mantan Karawasidik. Jadi saya tahu ini memenuhi unsur atau tidak. Kalau yang namanya meme itu ya, temennya Novi itu menggunakan kacamata kemudian memerban matanya sambil joget-joget, dikatakan itu menghina orang buta. Ini unsurnya di mana? Emang ditujukan kepada siapa? Emang ditujukan kepada orang buta? Kan dia tidak menyebut nama. Kecuali kalau menyebut nama dia mungkin bisa istilahnya terindikasi ya, mengolok-olok orang. Tapi nggak menyebutkan nama, silakan aja dipersepsikan sendiri. Nah, si pelapor ini langsung mengkonotasikan bahwa ini adalah penghinaan terhadap orang buta, khususnya Agus. Ini kan nggak tepat. Namanya Undang-Undang ITE, ya, itu harus betul-betul kena konteksnya. Saya mengatakan kalau seandainya seperti itu, sumir, tidak memenuhi unsur. Nah, bukan saya mendahului daripada penyidik, tapi saya sampaikan itu sumir. Karena tidak jelas konteksnya, tidak jelas objeknya. Bisa saja saya contoh, temannya Novi bisa aja bilang, saya pasang ini karena mata saya lagi kelilipan, saya pasang perban, dan pakai kacamata saya joget-joget karena pengen dagelan saya. Emang kenapa? Siapa yang disakiti? Kan nggak ada. Nah ini saya katakan tadi, kalau khusus untuk Novi, saya berani katakan itu tidak memenuhi unsur ya. Khusus untuk yang dianggap tuh meme itu ya. Tapi kalau Novi sendiri, nah saya balikin, kalau itu saya mengatakan tuh kena unsurnya. Sebabnya apa saya kena unsur yang dikatakan di situ kan, ini kan pertanyaan, kan begitu. Tapi pertanyaan itu kan harusnya ditujukan langsung kepada yang bersangkutan, tidak melalui media yang mana mengatakan bahwa apa urusanmu mau di sini Novi kaya raya, emang kau
rugi? Kan nggak rugi juga. Ini kan karena jealous, pengen memojokkan seseorang dengan posisi itu. Akibat keluarlah kata-kata itu. Uangnya banyak, Alphardnya ada, jangan-jangan. Saya pertanyakan, apakah ya, itu hasil dari pelacur? Apakah itu hasil dari narkoba? Apakah itu hasil daripada TPPO? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tidak manusiawi karena objeknya itu yang tidak tepat. Sekali kan kita orang Indonesia dengan budaya timur penuh dengan etika dan sopan santun. Itu pertanyaan objeknya sudah tidak layak. Nah, menjadi itu jadi pokok masalah berdasarkan Undang-Undang ITE, itu dia publikasikan melalui media. Sehingga buat ricu masyarakat, ricu netizen, media mengupload itu semua dengan berbagai tanggapan macam-macam. Yang paling menyakitkan ya, adalah keluarganya, anaknya, saudaranya, netizen yang lain, kan macam-macam pertanyaan nih. Bener nggak nih jadi, saya bilang tanda kutip tadi ya, pelacur? Benar nggak ini penjual narkoba? Ini kan secara langsung atau tidak langsung sudah membuat harkat martabat daripada Novi sudah rusak. Nah, makanya layak untuk dilaporkan kan gitu. Jadi jangan dibandingkan dengan laporannya itu masalah meme itu nggak kena, nggak tepat. Nah kemarin itu juga Novi langsung ke Komnas Perempuan, dikuatkan oleh Komnas Perempuan bahwa memang apa yang disampaikan itu sudah tidak layak sebagai manusia yang beriman, manusia yang mempunyai adab. Itu adalah bahasa-bahasa orang yang tidak beradab ya. Seenaknya mengeluarkan kata-kata tersebut. Ya nggak usah Novi lah. Wong saya aja dibilang jenderal apa tidak sekolah hukum tapi ngomong hukum. Ini kan dodol namanya nih. Lah dia belum lahir saya sudah bicara hukum, dari mulai Letnan 2 saya seorang penyidik. Namanya polisi itu penyidik reserse bicara tentang hukum. Masa bicara tentang ondel-ondel? Apalagi saya ini latar belakang saya juga sarjana hukum. Dia belum lahir saya sudah jadi polisi, dia belum lahir saya sudah jadi penyidik, dia belum lahir saya sudah memahami, mengerti dan memainkan hukum. Ya, kena lagi Hotman Paris lagi, nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya juga nggak ngerti bahasa Indonesia. Kalau mau ditarik ke belakang lagi, yang namanya negara sampah lah, kabinet nggak jelas lah. Ini ngomong sudah ada apa gimana ya? Kalau hemat saya tuh, lu pikirkan kesehatanmu aja lah. Apa sudah sentral itu sudah nggak bener lagi? Kenapa kok ngomong sudah nyamber kiri kanan, pokok permasalahan tidak kau selesaikan, tapi orang-orang malah kau samber-samber. Nah ini yang menjadi pokok masalah. Dan secara pribadi saya katakan saya juga merasa prihatin kepada seluruh pengacara-pengacara ya. Saya sedih, saya juga merasa malu ya. Objeknya Agus, kok pengacara berantem, saling menunjukkan tajinya dulu, saling menunjukkan kehebatannya, menunjukkan penerapan pasal undang-undang. Udahlah ya, semua juga orang tahu undang-undang kok, semua juga mengerti hukum. Kebetulan aja profesi kita sebagai lawyer satu pengacara. Percaya rekan media lah, rekan media ini juga pasti ngerti lah, mau tiap hari meliput kok, pasti paham. Jadi nggak usah apa mempublikasikan diri saya merasa wah atau hebat. Itu kira-kira pertama dulu ya. The Power of Netizen. Jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial. Tidak perlu diragukan lagi, banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya video tadi di channel Intense Investigasi. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Kami hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel Intense Investigasi. Dari suara netizen @Ardi Devano, ini baru orang tua, bijak dalam berbicara, penuh etika dan berdasar, mendapat 28 respon. Dan jalan terbaik presiden harus ngasih sanksi tegas buat Alvin Lim. Di situ Alvin Lim juga sudah melecehkan martabat kabinet sampah. Hukum seberat-beratnya untuk Alvin Lim. Ini disampaikan oleh seorang netizen @cy_0 mendapat 16 respon. Seorang netizen @cahyono, Bapak ini kalau ngomong penuh hati-hati tanpa menjelek-jelekan siapapun, tutur katanya benar-benar
mengena di hati, bisa diterima akal pikiran, tidak menggebu-gebu, menjatuhkan orang sekaligus itu lawannya. Bicaranya persis kayak seorang anak menasihati anaknya. Saya suka banget dengan bapak ini, tutur katanya sopan. Mendapat 11 respon. Dan dari seorang netizen, waduh ini tulisan cacing semua nggak bisa dibaca. Sehat selalu Pak Riki, mendapat 21 respon. Dari seorang netizen @rikogama9448, Pak Riki dengarnya adem dan santun, sehat selalu Pak, mendapat 25 respon. Benar sekali Jenderal, kita sebagai orang yang buta hukum aja bisa menilai itu pertanyaan atau hujatan. Apalagi orang-orang yang sekolah hukum seperti Jenderal mesti lebih paham apa yang dia sampaikan di media. Ini disampaikan oleh seorang netizen @alinas Sarasaki 9930, mendapat 10 respon. Seorang netizen @Shirley Lin 5589, paling suka dengan Rin kata-kata Pak Jenderal Riki yang bijak, adem dan tegas, mendapat 20 respon. Bapak Kastori, dikatakan banyak di luar sana yang parodikan A, laporin semualah, mendapat 16 respon. Dan seorang netizen @nurde4241, kami satu kampung setuju untuk support Pak Jenderal Riki, mendapat 12 respon. Seorang netizen @Teresia Dewi Saeta 8174, sukses selalu Lawyer Jenderal Riki Sitohan, mendapat respon 18 orang dan 1 balasan. Dan yang terakhir dari seorang netizen MMM.11VY, semoga Kemensos dan pemerintah menyita donasi tersebut dan dilimpahkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan di bawah pelaksanaan Novi dan Agus, nggak dapat uang 1 sepeser pun. Amin. Mendapat 2 balasan dan 19 respon. Nah itu dia tuh tadi ya, berbagai macam polemik tak berkesudahan sampai saat ini makin membesar bagaikan bola salju. Demikian pembahasan kali ini. Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohan berikan pandangan terkait laporan Alvin Lim ke Novi. Bagaimana komentar kamu? Kamu sendiri yang dapat menilainya. Ayo tulis komentar kamu, apakah kamu sama dengan netizen yang sudah disampaikan tadi, atau kamu punya pendapat berbeda? Jangan lupa subscribe dan like agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Suara Netizen. Suara Anda, suara kamu. Sampai jumpa.